Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam suluh. Sahabat suluh, Ramadan tiba, menyucikan hati, menata ulang diri. Sahabat suluh, Ramadan tiba. Seperti biasa kita bersiap dengan daftar menu, jadwal imsak, target hatam dan banjiran status. Marhaban ya Ramadan. Tapi izinkan saya bertanya satu hal sederhana, setelah Ramadan berlalu nanti, apa yang benar-benar berubah dari diri kita? Apakah hanya berat badan, ataukah juga berat dosa yang berkurang? Apakah hanya jam makan yang bergeser, ataukah cara kita memperlakukan orang lain yang ikut berubah? Ramadan bukan sekedar tamu tahunan. Ia adalah cermin. Dan cermin itu sedang memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa tentu bukan lapar, bukan pula haus, bukan sekedar menahan diri. Tujuannya adalah takwa. Takwa itu bukan hanya takut kepada Allah saat di masjid, tetapi sadar kepada Allah saat sendirian, saat tidak ada yang melihat. Saat kita punya kesempatan berbuat curang. Puasa adalah latihan kejujuran yang paling sunyi. Bayangkan seorang pedagang singkong di pasar, ia berpuasa, tenggorokannya kering, tubuhnya lelah, lalu datang seorang pembeli yang tak sengaja membayar lebih. Tak ada yang melihat, tak ada CCTV, tapi justru disinilah Ramadan bekerja. Bukan di masjid saja, tapi di timbangan, di transaksi, di ruang sosial yang sederhana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jika puasa tidak membuat kita lebih jujur, maka yang lapar hanya tubuh kita, bukan ego kita. Ramadan bekerja bukan hanya di sajadah, tetapi di pasar, di tempat kerja, di rumah tangga. Puasa yang benar akan membuat kita lebih lembut kepada pasangan, lebih sabar kepada anak, lebih jujur dalam pekerjaan. Sahabat suluh Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa puasa memiliki 3 tingkatan. Pertama, puasa yang awam atau puasa orang awam, yaitu puasa menahan makan dan minum. Kedua, puasa orang khusus, yaitu menjaga lisan dan anggota tubuh dari dosa. Ketiga, puasa orang paling khusus, yaitu puasanya hati dari selain Allah. Puasa hati berarti membersihkan iri, sombong, dan dengki. Jalaluddin Rumi pernah berkata, puasa bukan tentang menahan lapar, tetapi tentang memberi makan jiwa. Ramadan mengajarkan kita untuk lapar dari maksiat dan kenyang oleh kebaikan. Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan sosial selalu dimulai dari perubahan hati. Jika Ramadan hanya berhenti di ritual, maka ia akan berlalu seperti biasa. Namun, jika Ramadan masuk ke dalam akhlak, ia akan tinggal lebih lama
dari 1 bulan, ia akan menjadi karakter. Ramadan tiba, ia bukan sekedar tentang sahur pertama atau takjil semanis kurma. Ia tentang memaafkan sebelum diminta, tentang jujur meski tak diawasi, tentang berbagi meski sederhana. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan berapa kali kita khatam, tapi berapa banyak hati yang kita sembuhkan, berapa khilaf yang kita maafkan. Mari menyucikan hati, menata ulang diri, agar Ramadan kali ini tak hanya numpang lewat lalu pergi, tetapi benar-benar membekas di hati, menjadi karakter dalam kehidupan kita, hari ini maupun nanti. Amin. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.